rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, persoalan disiplin waktu memang di Indonesia, mungkin dimanapun di Indonesia ini, orang Indonesia itu tetap saja begini. Saya baru pulang dari Inggris ini dalam 1 pekan ini. Saya menjumpai orang Indonesia itu tetap saja begitu. Ya. Jadi orang kita ini tidak usah bermimpi maju ya. Kadang-kadang menyesal kita jadi orang Indonesia. Kenapa dulu saya lahir di Indonesia? Sehingga tidak ada kesadaran saya untuk memperhatikan waktu. Karena hidup di lingkungan yang memang tidak peduli dengan soal waktu itu. Nah, ini saya jumpai di mana-mana. Di mana orang Indonesia, di situ tidak ada disiplin waktunya. Karena semuanya nggak apa-apa lah, nanti datang belakangan. Jadi oleh karenanya ya memang kita itu terus ketinggalan terus di tingkat apa saja. Orang Indonesia itu tidak ada yang maju ya. Kalau bangsa-bangsa Muslim yang lain itu ya, yang hidup di Eropa, Mesir, Pakistan, maju mereka, ekonominya maju, usahanya maju. Ya, itu namanya Al-Fayed itu di punya supermarket besar di London. Itu simbol gengsi orang berbelanja. Itu yang punya orang Mesir. Nah, orang-orang Pakistan juga begitu. Jadi apa memang sudah tidak bisa lagi orang kita ini berubah? Ya Allah, memang terkait dengan bukan kita sendiri ya, yang lain begitu juga, saling apa? Saling berpengaruh. Nah, ini barangkali dalam Ramadan ini kita bisa belajar, karena ibadah itu semuanya ada disiplinnya kan. Terbit fajar, stop makanan. Terbenam matahari, stop puasa. Itu kan namanya apa? Disiplin. Nggak bisa terbit fajar, sebentar lagi lah. Ya puasamu tidak sah. Persiapan menghadapi Ramadan. Jadi yang pertama kita perlu menyiapkan mental. Ya banyaklah persiapan mental ini perlu apa namanya? Ya semangat menghadapi Ramadan. Tidak loyo. Karena kebanyakan kaum muslimin menghadapi Ramadan ini ya seperti bulan musiman gitu. Musimnya musim puasa. Jadi tidak pernah membangkitkan. Beda dengan orang-orang di luar negeri. Kalau saya lihatlah itu mu'alaf itu ya. Dia mu'alaf mungkin 5-6 tahun baru masuk Islam. Tetapi kualitas keislaman dia jauh dari orang yang nenek moyangnya muslim. Semangat dia mau mendalami agama, menjalankan agama. Sementara kebanyakan kaum muslimin khususnya di negeri ini, seperti yang Anda lihatlah nanti kalau
umpamanya tarawih, bagaimana Anda lihat tarawih? Ya paling 5 hari itu. Setelah itu kosong. 5 hari penuh sampai mungkin sampai keluar ke halaman kiri. Setelah 5 hari ya mulai separuh mungkin hilang. Jadi ini semuanya menyiratkan bahwa ibadah itu hanya sekedar apa? Angin-anginan saja. Ya, hanya angin-anginan saja itu ibadah. Lihat orang ramai, oh ayo ramai, ayo ramai-ramai yuk. Jadi bukan tumbuh dari apanya? Bukan tumbuh dari hatinya. Ya seperti pengajian juga lagi nih. Itu pengajian. Bukan tumbuh dari hati mereka. Kalau tumbuh dari hatinya pengajian, dia sebelum pengajian udah hadir. Tetapi karena kabarnya ada pengajian, oh iya ntar ya datang ya. Dan nanti mau datang, mau habis selesai dia pun baru datang. Nah, jadi tidak muncul dari mana? Dari hati. Jadi sampai kapan ya kita ini bisa berubah? Dan tidak heran kalau saya sering mengaitkannya, kenapa negeri ini, Indonesia ini kan kaya, tetapi rakyat itu terjajah. Dari dulu sampai sekarang terjajah. Karena mental orang Indonesia itu bobrok. Mental kita itu mental yang suka dijajah. Jadi bukan mental panglima gitu, menguasai. Tidak. Mental itu mental orang dijajah. Ya. Nah, sebagian mereka mungkin ada orang-orang pintar. Kita tidak nafikan. Tetapi kepintaran dengan mental ini beda. Pintar ada di otak, mental tidak di otak. Pada jiwa. Jadi orang pintar, mental bukan mental orang maju, ya tetap saja jadi anak buah. Ya, tetap saja di bawah. Jadi ya kapan bisa berubah? Wallahu a'lam. Karena Allah pun mengatakan Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah ya ma biqaumin. Kita sebut keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang di mana? Di dalam jiwanya. Beragama ikut-ikutan, beragama mengikuti tren. Ya, ramai orang ke sana ikut. Ya, apa yang model sekarang ikut. Nah, selama itu masih dominan di diri kita, maka baik pola kita beragama maupun nasib bangsa kita ini tetap mundur. Nah, jadi menghadapi Ramadan ini memang perlu persiapan, betul. Kemudian juga persiapan fisik, ya, persiapan fisik. Saya sendiri ini suara sudah mulai ini kemarin gara-gara acara di TV One itu dari mulai rekaman sampai live, ya, dari mulai jam berapa ya, jam 1 kalau nggak salah saya, ya setengah 1 lewat dikit lah, sampai jam 5. Jadi bayangkan saudara itu, ya ini semuanya kan karena
apa bahasa manajemen itu apa itu? Ya, kita bilang semangat begitu ya. Apa istilahnya sih bahasa kalian itu apa? Bukan. Iya, bahasa manajemen itu apa namanya itu, orang yang punya ya motivasi gitu ya. Tapi terlalu semangat, ini akhirnya fisik gak kuat. Ini pun setelah ini nanti ada lagi jadwal saya nih hari ini nanti jam 3:30 ya, tapi tidak sepadat kemarin. Puasa Sya'ban ya kita sih sudah selesai dari Sya'ban, jadi ini sudah tidak berlaku ini. Begitu juga nisfu Sya'ban. Hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban ini sebagaimana Anda ketahui hadis-hadis apa? Dhaif dan palsu. Kita di Indonesia ini beragama lebih kepada adat, bukan ajaran. Ini sebelum puasa ini apa namanya, salam-salaman, minta maaf, SMS itu isinya apa? Ya, buang pulsa, buang apa manfaatnya kamu maaf-maafan? Dari mana ajarannya? Gak ada. Tidak ada ajaran maaf-maafan sebelum Ramadan. Itu murni ya ada istiadat, ya mohon maaf, di sekitar Pulau Jawa ini. Ajaran Islam tidak ada. Artinya secara syariat tidak ada ajarannya seperti itu. Ini ditambah-tambah orang. Oh nanti kita bulan Ramadan itu supaya bersih, ya kita maaf-maafan dulu. Kadang kita pikir itu ya, beragama menggunakan perasaan. Padahal Islam mengajar beragama itu menggunakan ajaran. Kalau perasaan ini tidak ada ujungnya di perasaan. Ya, tidak ada. Nanti akhirnya agama bisa bagaimana? Agama itu tidak bisa jadi tidak jelas kalau ukurannya semua perasaan. Di beberapa masyarakat istilahnya ada 3 makanan kan? Apa aja itu? Ada 3 makanan. Saya di email tadi itu dapat saya itu dari seorang apam, kemudian apa? Ketan, ya. Kemudian kolak, ya. Iya. Apam, ketan, kolak. Jadi ini sudah jadi kebiasaan, ya. Dikait-kaitkan, umpamanya ini katanya ini dakwah Wali Songo dulu. Ketan itu dicari-cari mereka lah asal usulnya dari khotoan. Khotoan itu artinya apa? Kesalahan. Kemudian kolak, asalnya dari kola, perkataan. Jadi kesalahan dalam perkataan. Lalu apam berasal dari afwan, mohon dimaafkan. Ya kita jadi ketawa sendiri ya. Kreatif. Ya. Karena memang adat di sini itu penuh dengan simbol-simbol kata mereka. Inilah yang membuat kita, saya bilang, ya susah untuk maju, terkungkung oleh adat, ya, yang sebenarnya aslinya tak ada. Puasa ya puasa, besok Ramadan kita puasa. Pendahuluannya hanya ada puasa Sya'ban, kalau gitu.
sudah habis separuh puasa Sya'ban, artinya puasa Sya'ban itu sunnahnya kan dari pertama sampai pertengahan. Lewat pertengahan ya sudah tidak ada lagi. Sunnahnya kan begitu. Karena ada hadis yang menyebutkan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah separuh, ya maka jangan lagi kalian berpuasa. Ya kecuali memang sudah jadi kebiasaannya puasa Senin Kamis, ya itu lain soal. Tapi kalau dia memang mau sengaja untuk berpuasa Sya'ban, apabila sudah lewat separuh, ya di dalam hadis dikatakan fala tasumu, jangan lagi kamu berpuasa. Nah, jadi apalagi yang dibuat orang ini hari-hari ini pulang kampung ziarah, kan gitu kan? Nah, ini semuanya adat, kultur yang tidak ada sumbernya. Sumbernya apa? Hanya perasaan. Atau mungkin ada ajaran nenek moyangnya dulu. Nanti kalau puasa itu kan roh-roh itu ya lepas. Jadi makanya kita ziarah dulu ke kuburan. Inilah yang kita sebut perbuatan mengada-ngada alias bid'ah. Kuburan ramai nanti nih. Entah hari ini hari apa nih? Rabu. Kamis. Iya. Entah yang puasa besok, hari ini, atau yang nanti Jumat. Perkuburan umum macet total. Ya. Perkuburan umum macet total. Andai kan ada keluarga Anda yang masih melakukan perbuatan itu, larang. Ya, larang mereka. Entah ibu, kita ini mau puasa, kita ziarah ya, larang dia. Ibu, bapak, tidak ada ajarannya. Ya, ziarah-ziarah kuburan mau puasa itu tidak ada ajarannya. Berhentikan itu. Lebih bagus bapak ibu baca Quran di rumah. Gak pernah baca Quran, pergilah sibuk ke kuburan, bawalah Yasin, apalah semua ya. Komat kamit lah mulutnya. Situ mendoalah, menangis. Inilah gaya beragamanya. Nah, hadirin yang berbahagia, fikih saum. Ya. Kalau secara fikih kita sudah banyak tahu kewajiban setiap muslim untuk berpuasa itu dari ayat Al-Quran, baik dalam surah Al-Baqarah ataupun di dalam hadis Jibril. Kapan mulai waktunya terbit fajar, sampai kapan terbenam matahari. Nah, kita hidup di Indonesia masih enak. Fajarnya jam berapa? 4:30, begitu ya. Maghribnya jam 6 lah. Jadi berarti berapa jam kita puasa itu? 13,5 lah. Masih kembali ke SD kita menghitungnya. Jadi 13,5 jam. Ini di Inggris dan Eropa sekarang, kalau mereka berpuasa di bulan-bulan ini, mereka akan berpuasa 17,5 jam. Ya, 17,5 jam berpuasanya. Beginilah ya, apa namanya, memang sudah begitu aturannya kan begitu, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kita masih syukur tinggal ya di negeri tropis. Apa keistimewaan puasa ini? Ya keampunan dari Allah. Setiap mukmin itu harus mendambakan keampunan.
Ya, sampai jam berapa kita nih Pak? Oh, 2 ya. Nah, harus mendambakan keampunan, karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang diampuni Allah banyak dosanya. Jadi bagaimana pengampunan dosa itu? Salah satunya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Diampuni Allah dosa kita. Walaupun kata para ulama yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ingat itu. Yang diampuni dosa apa, Mbak? Hah? Dosa kecil dengan puasa Ramadan. Lalu dosa besar bagaimana? Dosa besar itu pengampunannya hanya dengan taubat. Bertaubatlah. Dosa-dosa kita ini banyak, ya. Dosa melalui mulut, menggosip, ya kan? Atau menyinggung perasaan si A si B, ghibah. Ada lagi yang makan uang haram, menyakiti tetangga, itu dosa besar kan? Ada yang minum khamar, naudzubillah, ada yang sampai berzina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi wanita membukakan aurat itu juga dosa besar. Ya, maka cara pengampunannya adalah dengan bertaubat. Arti taubat itu apa? Ya, namanya taubat. Tidak lagi melakukan. Ampun dah, ampun. Gitu. Itu namanya taubat. Artinya tidak lagi melakukan. Ramadan ini disebut juga bulan sabar. Ya. Artinya kita menjaga apa sajalah yang artinya hawa nafsu yang tak dibolehkan. Berkelahi, perang mulut, emosi, bahkan bisa berantem. Ini bisa merusak apa? Bisa merusak puasa. Ini bulan taubat. Tadi sudah saya katakan, ya. Pernah suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar di Madinah. Beliau mengatakan amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, ku dengar Jibril berkata, rugilah orang yang hidup di dalam Ramadan tetapi dosanya tak terampunkan. Lalu ku jawab amin. Kenapa tak terampunkan? Karena orangnya tidak minta ampun, tidak bertaubat. Andaikan dia bertaubat, niscaya dosanya diampunkan Allah. Kenapa? Karena Allah itu Tawwabur Rahim. Innallaha Tawwabur Rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Kemudian yang kedua, rugilah orang yang mendapati orang tuanya di usia tua tetapi tak membuatnya masuk surga. Hidup, ya orang tuanya masih ada, tetapi tidak membuatnya masuk surga. Kenapa itu? Karena dicuekin, ya, dibiarin. Auzubillah. Kita minta ampun kepada Allah kalau sekiranya ini terjadi pada diri kita. Semoga Allah mengampuni kita. Padahal keberadaan orang tua itu peluang masuk surga. Nah, siapa yang usia orang tua di sini 70 tahun? Ada? Coba unjuk tangan. 70 tahun. Masya Allah. Bapak, ibu? Ibu. Ini peluang nih. Di mana sekarang tinggalnya? Kemangi, Sama satu rumah? beda. Ini perlu dibawa di rumah ini.
Jangan dibiarin orang tua hidup sendiri. Sama kakak. Ya berarti kakaknya yang dapat pintu surga. Iya, saudara tidak. Nah, seharusnya sebagai anak itu rebutan. Ya, rebutan. Mengurus orang tua itu rebutan. Nah, karena itu peluang masuk surga. Anda bahagia kalau ibu itu udah nggak bisa nyebok sendiri, dicebokin. Sebagaimana dia dulu memegang kotoran kita, gilirannya kita mencuci kotorannya. Ya. Lalu ku katakan amin, kata Rasulullah. Artinya apa? Ya orang tersebut tidak membuatnya masuk surga. Kemudian rugilah orang yang mendengar namaku disebut tetapi dia tak bersolawat. Nah ini kalau mendengar ceramah nih, kalau saya sebut Rasulullah, saudara diam saja. Termasuk yang celaka. Allah kagum pada hamba yang berpuasa. Kenapa kagum? Karena Allah tahu kita tidak bisa lapar. Kita tidak bisa, manusia itu memang tidak bisa lepas dari makanan. Sarapan pagi, nanti jam 10 ya ngemil, ngopi, ke kantin. Habis zuhur atau belum lagi sholat zuhur udah makan duluan. Saking apanya nih? Ya perut ini bergantung sekali. Nanti sore asar coffee break lagi. Pulang di rumah nanti udah disiapkan makanan. Jadi kerjaan makan terus. Ya. Kalau ada acara-acara, tapi saya pikir ini ya, saya melihat waktu kemarin di Inggris itu, saya dibawalah sama kawan-kawan di kota tersebut, ada namanya kota Aberdeen. Ya rekreasi, ada semacam pantai. Lalu kita ke situ, berapa keluarga ya? Tiga mobil lah. Masya Allah, makanannya itu tak bisa dipikul oleh 4 orang. Semua yang datang itu membawa masing-masing ya makanan-makanan yang harus sampai di bawah itu jalannya turun ke bawah. Nanti terbayang naik ke atas lagi. Itu mungkin kalau 200 meter ada, membawa turun ke bawah. Ada di situ ya macam-macam lah makanan Indonesia. Nah di bawah udah capek ini turun ke bawah ya, mau gotong-gotong makanan ini. Ada di situ juga ada beberapa orang dari negeri lain juga gitu kan. Ya kawan-kawan ini bilang apa? Memang Ustaz, kalau orang Inggris ini simple sekali. Dia rekreasi kemana dia bawa sandwich aja. Kita ini coba dia segerobak. Nah, inilah tadi yang saya bilang gitu. Calon orang-orang yang tak bisa maju ke depan. Ya. Terikat dengan adat istiadatnya. Nah, ya saya dalam hati aja ngomong, ya siapa suruh bapak membawa yang begini-gini? Ya, contohlah mereka hidup simple. Segala makanan lah. Ada 3 rumah, Pak. Ngerti aja bapak, 3 rumah. Ada yang masak ikan, ada yang masak daging, ada yang masak ayamnya.
ya alasan sih menghormati tamu gitu ya, tapi ya berlebihan lah. Kita juga makan berapa sih? Nah, jadi tidak biasa simple. Orang kita tuh tidak terbiasa apa? Simple, efisien, simple itu tidak terbiasa kita. Bawa semuanya, naik ke atas, oh berat lagi kan? Naik mendaki 200 meter, Masya Allah, yang dimakan tadi habis semua tuh. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala kagum pada orang yang saum karena mereka bisa tidak makan tidak minum karena Allah. Nah, ini juga biasanya kita namanya bau mulut, kita menjauh. Macam-macam odol kita beli ya untuk menghindari bau mulut. Nah, tapi terbalik nanti pada bulan Ramadan itu justru bau mulut itulah yang wangi dalam ya penilaian Allah Ta'ala. Nanti di surga kita dapat masuk melalui sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, ya, pintu Ar-Rayyan. Tetapi ada pantangannya orang puasa ini. Yang pertama pantangannya mulut, berkata bohong, yang tak bermanfaat. Nah, yang di bawah itu coba lihat apa itu? Yang di bawah itu, matikan televisimu, ya. Nanti kalau ada ceramah Ustaz Daud kita saja, itu saja dihidupkan. Habis itu waktu iklan, matikan. Iya, iklan matikan saja. Tidak ada manfaatnya iklan-iklan. Saya melihatlah, ya, televisi di luar negeri, ya, seperti Al Jazeera ataupun BBC, tidak ada seperti televisi kita ini. Ya. Jadi ngobrol lah sama kawan-kawan yang tinggal di sana. Ya, saya lihat di televisi mereka masih banyak ilmu yang didapatkan. Ya, masih banyak ilmu yang didapatkan. Mengenai apa saja. Nah, tapi kalau saudara menonton televisi di Indonesia, manfaat hampir tidak ada. Nah, ceramahnya 7 menit, iklannya 15 menit. Iklan 15 menit. Ya. Jadi, ya memang wajar lah kenapa kita ini bodoh-bodoh semua. Dibodohi sama televisi. Ini yang menonton televisi ini, sejagat. Jadi ini kampanyekan ini selama Ramadan paling tidak tutup televisi. Masukkan ke BlackBerry ya. Siapa yang punya BB teruskan. Siap-siap selama Ramadan mengunci televisi. Ustaz Daud itu aja. Nah, karena kalaupun mereka tidak melihat saya dalam Ramadan, saya nggak rugi juga. Ya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Waktu begini bisa ceramah. Nah, ada hadis dhaif tentang Ramadan puasa. Tetapi karena waktu kita ini berjalan terus, mungkin ada pertanyaan. Ya, saya mau sampai ke ujung saja dahulu. Yang merusak puasa umumnya ini dia. Ini yang merusak puasa itu. Coba baca. Coba baca. 1. Dengan mudik puasa Ramadan.
program 10 hari terakhir Ramadan Lailatul Qadar dikaf menjadi rusak. Padahal 10 hari terakhir adalah puncaknya Ramadan. Yang kedua, semestinya mudik ditunda sampai selesai Ramadan. Nah, itu dia ya. Terus Media menghapus kesan Ramadan. Apabila masuk separuh Ramadan, media membesar-besarkan berita mudik dan menghilangkan berita dan suasana Ramadan. Laporan mudik per jam ditayangkan, berita Ramadan dihilangkan dari pemberitaan. Betul enggak? Betul. Inilah yang kita hadapi. Nanti kalau sudah separuh nanti puasa ini, cerita mudik ditayangkanlah di situ, orang ngantri panjang ya di pelabuhan, di penyeberangan, H-10, H-9, H-8. Itulah media kita. Apa manfaatnya sama kita? Tidak ada manfaatnya. Tambah lagi ya, kembali kepada mudik ini. Ya, kalau Anda mudik 5 tahun sekali bolehlah. Ya. Dan cari jangan pada bulan Ramadan. Kecelakaan, betul? Kecelakaan menunggu. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi ke saudara ya, kita ini sudah parah. Mobil, gimana Anda lihat di jalan raya? Ya, semuanya rusak sudah. Sampai orang Indonesia yang di Inggris pun yang paling buruk cara mengemudinya orang Indonesia. Paling buruk. Kenapa saya katakan begitu? Saya disupirin sama mereka. Pernah sekali saya disupirin sama orang Inggris asli. Saya bandingkanlah cara bawa mobil itu. Waduh, jauh. Yang namanya orang Indonesia itu menyupir mobil, tidak ada akhlaknya. Terbalik mereka, ya, yang asli orang Inggris, akhlaknya. Dia kasih jalan orang. Di sini kalau tidak bakalan. Naik motor juga begitu kan? Oleh karenanya angka kecelakaan sangat tinggi. Jadi inilah saudara-saudara, tinggal 15 menit lagi, entah ada pertanyaan. Ya, baik teman-teman, Usman Afat, mungkin ada pertanyaan. Waktu kita masih cukup lumayan banyak, 15 menit. Baik, Usman Afat, belum panas kayaknya. Iwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan, Ustaz. Ya. Ini kan ada kebiasaan Rasul yang ketika 10 hari terakhir ya di masjid ya. Kalau kondisinya kita ini kan karyawan kontrak, Ustaz. Jadi untuk ketika itu mungkin nggak bisa efektif, maksudnya nggak bisa terus di masjid 10 hari berturut-turut. Apa kalau dengan cara malamnya kita iktikaf, paginya kita kantor bisa dimaklumi? Itu namanya tidak iktikaf, namanya qiyamul lail. Ya, itu namanya kita qiyamul lail saja. Ya, tidak bisa iktikaf karena memang nggak mungkin kan. Ya udah, kalau ditanya nggak apa, ya qiyamul lail aja.
karena yang namanya itikaf 10 terakhir itu kan di sini nanti ada. Baik, untuk akhwatnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Anda mau nanya terkait ini aja Ustaz, situasi Suriah sekarang gimana, Ustaz? Apa yang terjadi di Suriah dan update datanya Ustaz? Memang. Tapi kemarin saya dapat SMS saya. Secara umum cukup memilukan ya. Artinya belasan ribu sudah jatuh korban sia-sia. Tapi tidak sia-sia kalau mereka ini ya orang-orang yang terzalimi, mereka itu syahid ya. Tapi yang mati di pihak penguasa ini, junta militer Syiah. Mereka ini kan pemerintahan Alawiyin, yang itu adalah Syiah, Nusairiyah. Mereka ini intinya mereka itu ingin membunuh, karena penduduk itu adalah Ahlus Sunnah. Tetapi kemarin saya dapat berita SMS bom, ya tentu dari pihak penduduk atau ya tentara rakyat, menewaskan 3 pejabat penting, ya, Menteri Dalam Negeri, ada 3 pejabat penting. Iya, dapat juga SMS dia. Detik Pak. Oh di Tikom. Oh di TV. Ya, saya karena nggak nonton TV. Saya terus terang nggak punya TV di rumah. Nah, jadi ada yang ngasih SMS, alhamdulillah. Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri sekarang sedang sekarat, ya. Bomnya mujahidin, masya Allah. Jadi memang harus mati dulu belasan ribu, begitu. Memang begitulah namanya pertarungan. Jadi pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Suriah ini, jangan kasih hati sama Syiah. Di Indonesia sumber Syiah ini Radio Silaturahim, Radio Rasim, yang dari Cibubur itu. Ya, Radio Silaturahim dipancarkan dari Cibubur. Itu adalah salah satu corongnya kaum Syiah. Gelombangnya Pak Ustaz? Gelombang berapa? Tidak perlu lah, nanti diputar pula lagi, nanti dicari pula lagi. Nanti kan ada orang penasaran gitu. Karena saya pernah begini, ini ceramah di satu perkantoran. Ya, lalu dia penasaran, dia putarlah. Kebetulan yang waktu dia mendengar itu tidak muncul suara Syiahnya itu. Yang muncul suara yang bagus-bagus, kan sudah barang tentu kan orang namanya mengajak orang yang enak-enak lah yang didengarkannya, kan gitu. Tetapi orang yang mendengar itu tidak terasa ada racun yang disampaikan ke dia, menjelek-jelekkan sahabat Muawiyah. Muawiyah ini adalah sahabat Nabi. Yang Ahlus Sunnah, kita semua Ahlus Sunnah terhadap Muawiyah, memuliakan Muawiyah. Siapapun sahabat itu tidak boleh dicela. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan Syiah. Syiah ini sebenarnya
kerjasama sama Yahudi. Biar tahu Anda. Ya. Sama Israel itu mereka kerjasama. Di luar tampak seperti bermusuhan, betul? Nah, dengan Amerika itu nampak. Saya kasih contoh. Saddam Hussein musuh Amerika kan? Ya. Sudah? Setelah Saddam Hussein jatuh, pemerintahan Irak jatuh ke tangan siapa? Syiah. Itu jelas. Jadi Amerika itu meruntuhkan sebuah sistem untuk diserahkannya kepada siapa? Kaum Syiah. Yang diuntungkan dalam setiap gempuran serangan Amerika ke sebuah negeri itu adalah kaum Syiah. Afghanistan ini masih kuat Ahlus Sunnahnya. Jadi nggak bisa. Tetapi kalau sekiranya Syiah kuat, akan ke tangan mereka ini pemerintahan. Jadi jangan main-main yang namanya Syiah. Ya, jangan percaya kepada Iran. Jangan percaya. Itu Islam palsu. Ya, jangan percaya kepada Iran. Kita percaya kepada orang mukmin yang beriman kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, mencintai sahabat. Itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, inilah dahulu. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi? Mungkin? Kuat? Ada? Sudah kita bahas tentang Ramadan, persiapannya juga, apa yang kita cari. Terima kasih Ustaz Daud Rosyid telah memberikan tausiahnya. Baik, di sini ada pengumuman untuk lomba Ramadan yang akan dilaksanakan di Dan Mogot maupun yang berkait langsung dengan KPPTI. Yang pertama, lomba jelas cermat nih, dikit lagi akan dilaksanakan pada 24 Juli. Jadi yang ingin mendaftarkan diri segera. Dan untuk lomba kultum juga akan dilaksanakan pendaftaran via email terakhir tanggal 20 Juli sih sebenarnya. Senin juga bisa untuk kultum. Nah, mungkin sudah di-email oleh Sekretariat SKI dan Mogot, bisa dibaca kembali. Dan itu acara-acara lomba yang dilaksanakan di gabungan antara KPPTI dengan Dan Mogot ini. Saya harus buru-buru. Tapi lanjut aja. Oh, iya. Aja mau. Ya, gimana? Siapin dulu. Hah? Kendaraannya. Oke. Ya, untuk lomba yang khusus di Dan Mogot